Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Hudati, NIM 2161011, Makul Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resum ilmu pendidikan pertemuan 1 sampai 6. Apabila nanti ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Karena terbatasnya waktu, bisa disimak video berikut. Baik, di sini adalah presentasi tentang resum ilmu pendidikan pertemuan 1 sampai 6. Tadi di awal saya sudah perkenalan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan dilihat dari sudut pandang problematikanya. Menurut Diyarkara dalam Sudiarja, pendidikan adalah problem eksistensi yang mendasarkan diri pada antropologia transcendental dengan metode yang disebut eksistensialistiko-fenomenologika, bahwa fenomena pendidikan meliputi mendidik sambil hidup bersama, pendidikan yang mengatasi perbuatan, pemaparan persoalan, pendidikan, dan eksistensi manusia. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah, akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Dasar pendidikan dapat dilihat dari segi yang pertama, religius, merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok, dan di sini ditanamkan nilai-nilai agama Islam seperti iman, akidah, dan akhlak sebagai suatu kondisi yang kokoh dalam pendidikan. Kemudian ideologis, yaitu mengacu kepada ideologi bangsa, yakni Pancasila, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ekonomis. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Kemudian politis, lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Kemudian teknologis. Dunia telah mengalami eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dalam kemajuan dunia pendidikan. Kemudian, psikologis. Tugas pendidikan sekolah yang utama adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, mendidik kejiwaan, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya, dan memberikan keterampilan kepada peserta didik, mengembangkan daya adaptasi yang besar dalam diri peserta didik. Kemudian yang terakhir, sosial budaya, mengacu kepada hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Begitu juga halnya dengan budaya. Budaya masyarakat sangat berperan dalam proses pendidikan, karena budaya identik dengan adat dan kebiasaan. Apabila sosial budaya seseorang itu berjalan baik, maka pendidikan akan mudah dicapai. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan, karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih dalam segala aspek kehidupan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga pendidikan keluarga. Fungsi dan peran pendidikan keluarga. Yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak.
2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menambah dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Kemudian tanggung jawab keluarga. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab sosial adalah sebagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Memelihara, membesarkan anak. Lembaga pendidikan sekolah. Di sini ada tanggung jawab sekolah, sifat-sifat lembaga pendidikan sekolah, dan fungsi dan peranan sekolah. Tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab formal, kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercaya kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Sifat-sifat pendidikan sekolah. Tumbuh sesudah keluarga atau pendidikan kedua. Lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati. Fungsi peranan sekolah. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang di bawah dari keluarga. Peran sekolah dengan melalui kurikulum antara lain sebagai berikut. Tempat anak didik belajar, bergaul baik sesamanya, dan guru dengan karyawan. Tempat anak didik belajar menanti peraturan-peraturan sekolah, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah dalam konteks pendidikan. Masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Dengan demikian, tampaknya berarti pengaruh pendidikan tersebut sangat berpengaruh. Istilah jalur pendidikan luar sekolah. A. Pendidikan sosial diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat. B. Pendidikan masyarakat ditujukan kepada orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar. C. Pendidikan rakyat, tindakan-tindakan atau pengaruh yang kadang-kadang mengenai seluruh rakyat, khususnya rakyat lapisan bawah. D. Pendidikan luar sekolah, disebut juga out of school education, dilakukan di luar sistem persekolahan biasa. E. Mass education, disebut kepada orang dewasa di luar lingkungan sekolah, bertujuan memberikan kecakapan tulis dan pengetahuan dan kebutuhan hidup sekitarnya. F. Adult education, pendidikan untuk orang dewasa yang mengambil umur batas tertinggi dari masa kewajiban belajar. G. Extension education, salah satu bentuk adult education, khusus dikelola oleh pengurus tinggi untuk menyahuti hasrat masyarakat yang ingin masuk dunia universitas, misalnya universitas terbuka. H. Fundamental education, bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi agar mendapat posisi yang layak. Pengertian sistem pendidikan nasional. Keseluruhan komponen pendidikan yang paling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan. Tujuan komponen pendidikan. 1. Tujuan umum, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya sekolah dasar dan universitas. Kemudian tujuan kurikulum atau tujuan standar kompetensi bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, atau agama. Kemudian tujuan instruksional,
kompetensi dasar atau tujuan untuk setiap kegiatan, proses belajar mengajar. Pengertian pendidikan seumur hidup, sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup. Azas pendidikan seumur hidup itu merupakan suatu azas bangsa. Proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seorang hidup hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal, maupun unformal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Dasar-dasar pendidikan seumur hidup yang pertama adalah dasar teoristis atau religius, kemudian dasar yuridis. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan tidak selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Kemudian, pendidikan seumur hidup tidak berarti sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memandukan seumur hidup tahap pendidikan. Rumah memainkan peran yang paling halus dan sangat penting mengikuti proses belajar seumur hidup. Salah satu bentuk lembaga pendidikan seumur hidup adalah sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan yang lain. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Yang pertama, tinjauan ideologi, kemudian tinjauan ekonomis, kemudian tinjauan sosiologis, kemudian tinjauan filosofis, tinjauan teknologis. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup bagi program-program pendidikan. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional penting bagi negara berkembang ataupun negara maju. Pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, pendidikan kultural, dan pengisian waktu luang. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, konsep belajar seumur hidup, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Arah pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup pada orang dewasa, pendidikan seumur hidup bagi anak. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Saya ulangi lagi, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.